Yosua pasal 3 ayat yang pertama. Kitab Yosua pasal 3 ayat yang pertama. Kitab Yosua pasal 3 ayat yang pertama. Hari ini ada perjamuan kudus ya Pak Franky ya? Ada perjamuan kudus ya. Praise the Lord. Saudara, tapi sebelum Anda membaca ini, saya minta Anda lihat saya ke depan, perhatikan saya ke depan. Beberapa waktu yang lalu saya doa, besok saya juga sampaikan di Jogja. Saya lihat penglihatan pertama kaki Dian. Ya, kaki Dian itu sekitar berarti pada waktu FB Surabaya sebelumnya, kaki Dian. Lalu saya lihat Tuhan ngomong, kaki Dian itu saya lihat kan 7, menyala semua. Lalu terjadi angin yang deras, angin yang kencang sekali. Dan itu kaki Dian itu apinya itu berkobar-kobar, ya, karena ditiup angin yang sangat keras. Tapi satu hal yang saya lihat, dia tidak padam. Dan Tuhan bicara sama saya begini, apa yang terjadi, kenapa kaki Dian tidak padam? Saya bilang, apa Tuhan? Tuhan ngomong, karena miliki minyak. Sebab kalau engkau, perhatikan ini tahun-tahun kegoncangan dan pemurnian, saya sudah bilang mulai tahun kemarin, tahun 2000 berapa sekarang? 25. Kok saya pikir 2026. 2025, tahun pemurnian, tahun Baal Perasim. Ya, dan terjadi angin yang kencang. Tapi karena punya minyak, tidak padam. Jadi pentingnya, lihat saya ke depan, pengurapan di dalam dirimu. Pengurapan di dalam pelayanan, pengurapan dalam rohmu, batinmu, apapun sederas apapun, kencang sekali angin itu tidak membuat kita padam. Kita tidak kehilangan prophetic vision, kita tidak kehilangan mimpi-mimpi ilahi, tapi kita mendapatkan dan terus memegang sampai itu terjadi. Tepuk tangan bagi Roh Kudus. Penglihatan yang kedua, saya lihat Lewiatan. Lewiatan hanya dicatat sekali di perjanjian lama. Habis tidak ada lagi, Lewiatan. Dan saya lihat Lewiatan itu, ya, itu, saya tahu Lewiatan itu bentuk seperti buaya, seperti ya. Dan begitu dia naik, saudara, saya lihat dia gigit bangkai atau orang-orang yang sudah mati. Lalu begitu gigit, dia bawa masuk ke dalam air itu. Untuk dinikmati tentunya, untuk dimakan. Lalu Tuhan ngomong sama saya, Lewiatan kekuatannya di rahang. Kalau dia sudah menyerang, dan yang saya lihat sendiri, yang diserang atau dimakan itu bangkai atau orang-orang yang mati rohani. Yang hidupnya tidak ada arah, tidak ada kekuatan. Ya. Jadi gampang sekali dimakan dan dibawa masuk ke dalam dan dihancurkan tentunya. Hari ini saya minta Anda, semua orang Kristen yang cinta Tuhan, gereja manapun, ini kan persekutuan saudara. Hiduplah dalam Tuhan. Kalau temanmu mati rohani, jangan kepengaruh. Anda harus milih yang hidup roh, makanya perlu minyak, perlu urapan. Sampai hari ini, saya sampaikan, Fire Blessing dicap sesat sampai hari ini. Dan saya tidak gentar. Saya bilang jemaat itu milik Tuhan, bukan milik saya. Andaikan perpuluhanmu tidak masuk sini pun no problem, saya nggak pusing, yang penting ada urapan. Dibilangnya sesat, dan hamba Tuhan juga ngomong, dan saya dengar berkali-kali. Tapi Tuhan ngomong terus maju, tepuk tangan bagi dia, terus maju. Saya tidak tahu dan saya tidak mencari tahu sesatnya di mana, di perjanjian garam atau dimanapun. Karena perjanjian garam yang saya suruh Tuhan lakukan di berapa kali ya, itu banyak mujizat Tuhan terjadi. Dan orang bicara kenapa garam bisa membuat mujizat, lah itu uteknya ngomong, bukan percayanya. Karena ada hamba Tuhan yang juga ngetes, utangnya lunas. Karena itu kan taruh meja semua, seperti ini kan ya sudah tahun keberapa itu, taruh meja semua, aset-aset Anda taruh semua, setelah selesai perjanjian garam dikembalikan. Tapi mereka semua mengalami. Jadi orang-orang yang menghina, orang-orang yang menguji, saudara, mereka juga mengalami mujizat. Tapi kadang-kadang orang dalam sendiri kurang percaya mujizat. Maka terjadi perlombaan, yang terdahulu jadi terakhir. Yang terakhir jadi terdahulu. Dan saya ngomong, kita lakukan apa yang Tuhan nyanyi, apa yang Tuhan ngomong sama saya. Yang kita lakukan. Makanya
kemarin saya juga dapat kabar bahwa ini kegerakan ini sesat. Dan saya waktu dibilangi, saya bilang roh agamawi menyerang. Kita ini hidup roh. Hidup dengan percaya. Ngerti ya? Jadi kalau mau kita susah mengerti apa yang roh, saya harap jangan datang ke tempat ini. Yang penting di dalam Tuhan satu roh. Makanya Yesus waktu mau bangkitkan anak yang mati, anak Yairus, dia mengajak orang yang seroh. Tidak semua, seroh. Ada Yakobus, ada Yohanes, ada Petrus diajak. Dia tidak ngajak semua. Kalau ngajak semua karena belum tentu sama roh. Semua yang pelayanan di Five Blessing, Semarang pada khususnya. Dan herannya saudara, semakin kita dibilangin atau diomongin, Five Blessing makin lama makin banyak buka. Ini jika Tuhan izinkan di Jambi. Tepuk tangan bagi Yesus. Lalu kemarin di mana itu? Saya katakan kita tidak gini, saya sebagai pimpinan ya, maka tadi saya ngomong Tuhan suruh kita praise, jangan langsung buru-buru menyembah. Praise itu juga urapan ya. Jadi kalau Anda kadang-kadang saya di rumah itu praise, saya juga dijamah roh saya. Bukan berarti worship saja, tapi praise. Tapi ingat loh, pujian penyembahan itu mengubah atmosfer. Kalau mengubah atmosfer, belum ketemu Tuhan, belum. Baru kita ketemu Tuhan, itu yang membuat destiny tergenapi. Jadi kalau Anda memuji menyembah, atmosfer hatimu dijamah dan terbuka, yang paling penting setelahnya Anda berbicara dengan Tuhan. Supaya engkau ngerti pelayananmu arahnya kemana, maumu apa mau Tuhan. Ya, jadi saya minta Anda paham. Oke, saya minta Anda ngerti. Yosua pasal 3 ayat yang pertama. Apapun yang orang bicara soal pelayanan kita, saudara jangan ambil pusing. Yang penting engkau tetap maju. Saya baca ya, perhatikan Alkitab. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke tepi Sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum apa? Jadi saya minta Anda tulis ya. Aturan yang pertama, sebelum Anda melakukan suatu tindakan profetik atau menyeberang, pertama harus rest, harus ngerti Tuhan ngomong apa. Makanya bermalam dulu sebelum menyeberang. Siapapun yang main musik juga, Big Mighty Semarang, Big Mighty Solo, manapun. Sebelum Anda melakukan suatu tindakan yang lebih besar, ya pemimpin Five Blessing manapun yang lihat ini, Anda harus bermalam dulu sebelum menyeberang. Karena butuh pimpinan Tuhan. Ngerti, angkat tangan dulu. Kalau emosi tidak akan memimpin. Suatu saat akan ngerti bahwa itu akan hancur. Apapun bisnis baru, usaha baru, saya katakan menyeberang. Ya, ada yang syuting kemarin saya di TikTok. Saya nggak punya TikTok, Instagram saya nggak punya, Facebook saya nggak punya. Dan memang nggak kepingin ngurus sih. Kalau Anda ngomong Pak, Facebooknya di mana? Saya nggak ada, saudara. Dan Instagram nggak ada. Kalau ada dulu yang pernah, karena dia pakai nama saya. Tapi dengar baik-baik, saya nggak punya. Dan pada waktu ada orang syuting di TikTok, itu 3.000 lebih yang lihat nubuatan itu. 3.000 lebih barusan ini. Dan dengar baik-baik, ada banyak orang butuh nubuatan Tuhan. Ngerti, angkat tangan semua. Kalau Anda dipakai Tuhan, dengar baik-baik. Bukan hanya saya yang dipakai Tuhan, engkau harusnya dipakai Tuhan. Harusnya. Jadi oh Pak Yeremia begini, no. Ada banyak nabi di Indonesia, ada banyak nabi di luar negeri. Tapi tidak sedikit juga nabi yang sesat. Nah saya ngomong ini. Dulu ada lagi pengurapan yang lucu, saudara. Mungkin ada yang ngalami pengurapan lucu. Saya tahu pengurapan pakai apa? Kaos kaki. It is true. Betul nih. Dan banyak orang suka sesuatu yang aneh-aneh. Ternyata bukan. Pakai kaos kaki ya. Orang suruh antri, kaos kakinya diginikan. Wah itu haleluya. Dia ngundang orang luar negeri. Dan pengurapannya yang lainnya antri begitu panjang juga lihat. Kok lihat pengurapannya pakai kaos kaki, kan dia ngintip begini. Oh kaos kaki langsung bubar. Di kiwir-kiwir kan gitu.
Karena dia lihat juga di YouTube banyak diundang di Indonesia ini. Lagi banyak gak diundang lagi, kaos kaki saudara. Ya, yang lainnya saya tahu satu hal pakai sapu tangan, betul. Saya pernah tahu, orang sudah tua, kalau khotbah biasa sederhana, tapi begitu pengurapan, saudara, urapannya besar. Tapi aku sapu tangan. Jadi, nah ini kaos kaki. Jadi yang lihat itu anak Roni saya salah satunya, dia sempat ngintip begini, kok kaos kaki? Dia bilang sama sampai kaos kaki bubar semua. Ya itu kalau bisa sepatu sebenarnya harus suruh cium, keren, langsung rebah. Rebahnya nggak tahu karena bawa atau karena Tuhan saya nggak tahu, tapi sama. Tapi perhatikan, akhir zaman ini banyak hal yang terjadi. Ya terjadi, tapi ada yang dari Tuhan, ada yang tidak dari Tuhan. Ngerti, angkat tangan dulu. Makanya Anda harus bermalam, Anda harus ngerti kegerakanmu dari Tuhan apa kagak. Yang suara Tuhan yang kau bawa dari Tuhan apa tidak. Apa Anda emosi atau dari Tuhan, harus ngerti itu. Makanya bermalam sebelum menyeberang. Sebelum kita blessing ini bergerak sebegini banyak, saya harus di training Tuhan, di kamar sendiri. Langsung not move. No, harus ngerti soal urapannya tambah-tambahkan. Baru saya bergerak sesuai urapan Tuhan, baru kita melakukan tindakan profetik. Nah di situ tadi pelebaran, terjadi pelipat gandaan. Tepuk tangan bagi Tuhan dulu. Jadi kalau Anda Pak saya ingin usaha baru, Anda perlu stay untuk mendengarkan suara Tuhan. Bukan emosi. Itu bedanya emosi dengan raw itu very different. Good ID, semua dengar. Good ID sama God ID dia beda. Anda pinter, Anda good ID, tapi kalau Anda pimpinan Tuhan, God ID. Jadi bedanya itu. Anda menurut Anda ini pasti berhasil, tapi kalau Tuhan ngomong no, jangan teruskan. Saya ingat ada seorang anak wanita, dia mau kerja di hotel. Saya bilang sama dia, ini bukan kerjaanmu. Tapi dia bilang, saya bisa semuanya, bisa bahasa Inggris dan dia bagus penampilan juga, cantik. Kerja di hotel, yang saya ngomong jangan di sana. Ternyata masuk saudara, tanpa saya tahu. Bisa kerja di sana. Bisa, dan gajinya tinggi karena dia juga pinter pembawaan, pinter macam-macam. Saya tahu apa yang terjadi? Anak rohani ini begitu masuk sana saya tahu terjadi apa? Dia narkoba pertama, cewek ini. Yang kedua pergaulan bebas, tidur sama sesama karyawan. Kamu tidak tahu karena kamu hanya mata duitan masalahnya. Tapi Tuhan lebih ngerti apa yang akan terjadi kemudian. Rohmu rusak atau rohmu benar. Makanya penting ikut Tuhan. Ngerti, angkat tangan ya. Perlu paham, jangan lihat mata duitan. Oh ini gajinya besar, hati-hati. Kalau bukan dari Tuhan, tidak bisa. Makanya pertama, saya minta Anda catat. Bermalam sebelum menyeberang. Ada amin? Ngerti ya? Jadi kalau Anda mau pelayanan pun Anda harus tanya Tuhan. Ini kegerakan dalam hatimu atau dari Tuhan? Anda harus tanya Tuhan. Supaya jelas. Ayat berikutnya. Saya suruh Tuhan menyampaikan ini soalnya. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan. Koma, Anda baca yang kedua. Sama-sama ayat 3, 1, 2, 3. Ya, terus perhatikan, dan memberi perintah kepada bangsa itu katanya, segera saudara kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu. Dan apa? Yang kedua, pimpinan Tuhan lebih penting. Makanya penting saudara, kalau orang memerintah Anda sesuai dengan arahan Tuhan, itu akan sukses. Nanti ya, meskipun Anda belum mengerti. Saya tahu salah satu yang Tuhan nyatakan pada waktu Yosua mengelilingi Yeriko, syarat yang paling utama terakhir dia ngomong, jangan ada yang memperdengarkan suara. Anda ingat firman itu ya? Jadi nggak boleh ngomong, meskipun tuh, maaf ya, meskipun kadang-kadang daging ini berontak karena suruh keliling berapa hari? No, 6 hari, setelah hari ke-7, 7 kali. Jadi ngerti ya? Dan Tuhan Yosua ngomong begini, jangan ada yang mendengarkan suaramu. Jadi kalau Anda yang mendengarkan suara pasti mati. Jadi hal yang perhatikan saya, supaya Anda ngerti. Apa yang profetik, kadang-kadang komentar kita membatalkan apa yang Tuhan mau. Komentar loh. Komentar muncul dari mana? Asumsimu. Ngerti, angkat tangan. Ada orang rohani belum tentu asumsimu sama dengan Tuhan mau.
Makanya banyak tertunda, banyak mengalami pembelokan. Kenapa? Karena asumsimu, ini penting sekali. Di sini adalah sumber kehidupan. Kadang-kadang kita kok serutan, kadang kita ngomong, kenapa kok terlalu aneh? Asumsi. Kenapa kok begini caranya? Asumsi. Tapi ingat, begitu Anda nurut maka dikatakan, setelah engkau melihat tabut Allah, nurut berangkat. Nah, ini penting untuk pendudukan diri sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Siapa yang mau angkat tangan? Amin. Turun tangan. Saya tanya, susah apa gampang? Jangan ngomong gampang. Terserah, saya tanya, susah apa gampang? Susah. Susah kenapa? Karena manusia punya keinginan. Kamu, perhatikan, begitu kamu dijamah Roh Kudus, lihat saya ke depan. Begitu kamu dijamah Roh Kudus, rohmu akan ngerti dan tambah naik. Tapi daging juga akan berontak. Tadi ada yang ngomong sama saya, Fab Blessing, mineral water kenapa tidak terus? Dan bukannya dia, tempat lain juga tanya yang sama. Yang nonton ini ya. Dan perhatikan, bukan satu, kota-kota lain juga tanya, kenapa tidak terus? Saya berpikir, apa yang gua yang jalanin ya? Karena gini, ini dengar ya, semua dengar ya. Karena Fab Blessing mineral water ini dari kesaksian dari semua kota banyak saudara. Salah satunya sakit sembuh, sakit sembuh. Fab Blessing mineral water. Saya bilang dahsyat, karena percaya Pak. Kata Bapak. Yang kedua, saya kata sakit pinggang itu itu air ya diambil sedikit di botolnya, diolesin di pinggangnya sembuh. Anda bisa bayangkan, kenapa air bisa menyembuhkan? Because believe. Mereka doa Tuhan, ini sakit ini Tuhan ngomong, ambil air mineral water, minum, sembuh. Jadi kadang-kadang, perhatikan saya, kadang-kadang kita ini gak bisa paham, kenapa terlalu sombong. Terus kere sombong lagi. Maaf ya, kere rohani maksud saya, kere rohani. Sombong. Lamban bertumbuh, makanya pendengar orang-orang ke kiri rohani aja diajak naik level mikir, diajak naik mikir, belum lagi komentar, belum lagi komentar ya. Saya ngomong ini yang membuat kegerakan Allah tertahan padamu, ngerti angkat tangan semua. Hari ini penjebolan ini, makanya tadi saya ngomong gak usah worship lah, nari dulu, gandol Gusti, nah ini gandol Gusti, tepuk tangan bagi Yesus. Maka kalau Tuhan mau bawa engkau, jangan banyak mikir. Banyak percaya, apalagi orang pinter komentar ya, diolah di sini. Lihat ini, Tuhan gini, dan memberi perintah kepada bangsa itu katanya, segera setelah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus, garis bawahi Alkitabmu, harus juga berangkat dari tempatmu dan apa? Mengikuti. Masalahnya tempat nggak ke depan. Masalahnya mengikuti tabut Allah kemana-mana ini susah. Tadi Tuhan ngomong sama saya di kamar gini. Kamu tahu untuk ikut itu kadang-kadang kita hanya gini. Ikut, amin, amin. Ternyata tengah jalan murtad. Betul apa tidak? Tadi, ternyata salah. Saya tahu Benny Hinn, ke depan. Benny Hinn itu dulu, ya maaf ya, Benny Hinn kalau KKR dia pakai putih-putih. Terus ngerti ya, cincin yang begitu banyak. Benny Hinn ya, Benny Hinn. Saya kasih tahu, kalau Anda niru Benny Hinn bangkrut betul. Itu kan cincinnya permata. Saudara. Lalu perhatikan saya, dan itu tapi hebatnya demonstrasi kuasa Tuhan terjadi. Dia buka jaketnya, dia buka jasnya, pakai cincin. Begitu dia ketemu banyak hamba Tuhan dan diomongi, perhatikan baik-baik. Semua saya minta Anda konsen dulu. Dengar ya. Dia meninggalkan kebiasaannya. Padahal, dengar baik-baik. Kebiasaannya itu dari Tuhan. Omongan orang bisa membuat apa? Passionnya dari Tuhan hilang. Dia omongin begini, kamu gak usah terlalu aneh-aneh. Khotbah saja, tapi yang masalah buka jas, kebaskan, tidak usah dilakukan. Itu terlalu sejak dia mendengarkan itu saya kata, urapan pergi.
Berapa banyak hamba Tuhan, berapa banyak kita juga yang dipakai Tuhan, Anda suruh Tuhan ikuti tabut Allah. Kita karena main pikiran, apalagi sudah dipakai Tuhan, sudah makin lama makin canggih melayani, makin canggih khotbah, otak jalan. Begitu otak jalan, kamu khotbah menurut manusia suka, bukan Tuhan suka. Loss. Sejak itu tidak ada kebaskan, just that's no. Omongan orang bisa mencegah passion yang Tuhan taruh dalammu. Seperti Tuhan katakan. Dan passion yang dikasih Tuhan atau urapan yang dikasih Tuhan pada Benin, semua orang beda. Dan belum tentu hamba Tuhan lain juga sama. Maka saya minta Anda ngerti. Dan memberi perintah kepada kepala bangsa itu, segera sudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat. Seperti ini, imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikuti. Jadi harus tanpa banyak pikir, tanpa banyak cincong, stop. Jika hatimu banyak confused, Anda menjadi bingung di sini, Anda langsung kebaskan. No, aku mau ikut apa yang Tuhan mau. Tepuk tangan bagi Roh Kudus. Can you do it? Do it, Pak. Do it itu apa? Duitmu. Ayat berikutnya, 4. Hanya antara, ini perhatikan, ciri ketiga. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Semua perhatikan. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu memang belum pernah. Yang ketiga, semua saya minta tulis ya. Nanti jangan tanya, Pak tadi pesan tahunnya apa? Perhatikan saya. Yang ketiga, belajar jangan mendahului kehendak Tuhan. Kalau Anda mendahului kehendak Tuhan, tidak ada revival. Sebelum saya khotbah atau sebelum saya pelayanan, supaya blessing dulu, saya kasih tahu, harus tanya sama Tuhan. Kalau Tuhan di depan, biar dia kita ikut. Tuhan mau menuju kita ke api, ikut ke api. Tuhan mau menuju kita lompat, ya lompat. Makanya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui. Orang pelayanan saya himbau semua ya, perhatikan yang nonton juga. Ikuti apa yang Tuhan mau, bukan apa yang orang mau. Kata-kata. Saya ngomong buat Anda semua ya, perhatikan. Ya, berkali-kali saya ngomong, Family Blessing ini berkembang bukan karena ikut seminar, no. Semua dengar, tidak pernah ikut seminar, berkembang sampai sekarang. Kenapa? Karena seminar belum tentu semua bisa mengikuti. Kenapa? Visi dia dengan visi kita is very different. Kita berkembang bukan ikut seminar, semua tulis. Oh ini harus begini cirinya A, B, C, no. Kita tanya Tuhan ngomong lakukan B, lakukan C, maka akan berkembang. Itu yang kita lakukan. Makanya dalam nama Yesus kita tidak pernah kena bingung dengan segala hal. Dulu tadi saya dilihatkan Frankie tempat yang pertama kali kita ibadah. Tempatnya kecil. Ya, naik lift, betul lah Pak Frankie ya? Jalan apa Pak Frankie? Hah? Kota Lama. Ya dulu ibadah di sana, dengan kecil, naik liftnya itu gantian. Karena kecil liftnya. Ya, dan jemaatnya cuma berapa? Lalu Tuhan ngomong, ikuti caraku. Ikuti polaku, ikuti petunjukku, bukan ikut orang. Kalau saya ikut orang lain, saya lihat ini begini, ini berhasil, kenapa begini. No, cuma satu sebenarnya. Ikuti apa yang Tuhan mau. Jadi kalau Anda ngomong sama saya, Pak saya catat kenapa pelayananmu dan persekutuanmu berkembang. Tidak ada pola. Pola cuma satu, ikuti apa yang Tuhan mau. Tepuk tangan bagi Yesus. Kenapa? Kalau Tuhan di depan, jangan mendahului. Biar Roh Allah mendahului engkau. Kalau Anda bisnis, jangan lewati apa yang Tuhan mau. Ada batas. Biar Tuhan yang di depan. Ya, nanti katakan amin. Anda doa pun, Anda memaksakan kehendakmu tidak akan bisa. Saya waktu doakan orang, saya lihat orang itu dobrak. Ini pintu besi ya, dalam penglihatan orang itu dobrak pintu besi. Dan tidak geser, tidak buka sedikit pun. Didobrak paksa. Saya lihat rohmu ini suka maksa Tuhan. Ada orang-orang begitu banyak ambisi termasuk pelayanan. Let God, biar Tuhan yang petunjuk, biar Tuhan yang tuntun arahmu. Setuju angkat tangan. Kalau kamu terlalu ambisi, kecewa sendiri. Kalau saya doakan ya,
Ini meskipun orang pelayanan, saya lihat orang yang gemuk saudara. Dia dobrak pintu besi. Saya lihat dalam lubang tangan, saya lihat rohmu ini dobrak pintu. Dan saya lihat kamu dorong pintu, pintunya tidak geser. Lalu kamu ini suka maksa Tuhan kamu ini. Ternyata betul. Iya. Nah saya bilang, nah iya lupa goblok. Kenapa banyak anak Tuhan katanya meskipun main ini goblok ya, meskipun pendeta hamba Tuhan sekalipun. Karena perlu ngerti kalau itu maumu tetap bawa celaka bagi dirimu. Perhatikan, meskipun katanya oh ini oke, no, ambisi sama kehendak Tuhan is very different. Tepuk tangan bagi dia. Nanti ya, ambisi itu berbeda, ambisi itu daging, roh dunia. Tapi kalau pimpinan Tuhan itu dari sorga, Anda harus paham. Ya, maka dikatakan begini, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui. Maka jangan dahulu apa yang Tuhan mau. Ayat 5, saya minta Anda baca sama-sama. 1, 2, 3. Sampai percaya besok terjadi sesuatu yang ajaib, angkat tanganmu. Tepuk tangan bagi dia yang hidup. Amin. Siapa yang percaya? Amin. Angkat tanganmu. Besok terjadi sesuatu yang ajaib. Jangan buru-buru turun, angkat tangan semua. Ya, ini rekan kita Edi lagi di rumah sakit. Tapi sudah sembuh. Pak Tiono juga lagi mengalami proses kesembuhan. Angkat tanganmu semua. Percaya besok terjadi mujizat. Amin. Turun tangan. Harus kudus. Harus kudus. Kalau Anda belajar hidup kudus, maka mujizat akan terjadi dengan simple, dengan gampang. Kudus. Masalahnya untuk hidup kudus susah apa gampang? Susah. Tapi pengen mujizat, pinter kon. Lampu merah kamu langgar, kudus. Lampu merah, Tuhan ampuni Tuhan. Mau pelayanan, terjang, sikir, rapakur, rapatakan. Nanti minta ampun dan kalau polisi, Yesus Anda. Simpelnya begini, coba dengar saya. Kalau Anda suka melanggar apa yang kelihatan, bagaimana dengan tidak kelihatan? Halo? Nanti katakan amin. Tapi mau dipakai Tuhan, mau kudus. Tapi hal yang simpel Tuhan uji engkau. Kudus, baru mujizat Tuhan terjadi. Lupa anak gitu, kalau gini telat saya Pak. Jangan mikir telat, kudus simpel. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Siapa yang percaya tepuk tangan bagi firman ini. Besok, amin. Besok. Nanti kalau Anda baca lagi, berarti besok lagi. Anda bilang, kapan Pak? Kagak tahu besok. Tapi kan harus apa? Kudus. Anda boleh sekolah TSOA, Anda dulu mantan apapun, harus kudus tetap. Saya lihat banyak orang-orang pelayanan jatuh, tumbang. Yang nggak ngerokok jadi ngerokok lagi. Pak itu asap kudus. Yang dulu nggak peminum jadi peminum. Padahal sudah ikut TSOA. Yang dulu percaya mulai undur. Bukan masalah TSOA-nya. Ikut apa yang Tuhan mau. Ini kalau Ishak Cipto, Petrus aku masih hidup, habis kamu. Kenapa? Karena apa yang diajarkan sebetulnya saya kasih tahu. Saya nggak ikut. Dan saya dipikir, ini saya kasih tahu, saya luruskan. Saya dipikir pengajar TSOA. No. Nah kok sama Pak? Seroh. Makanya orang ngomong, Pak pengajar TSOA angkatan berapa? Saya bilang angkatan sorga. Saya bukan. Tapi kok bisa sama Pak? Seroh. Nah, saya sama, tidak kenal kompromi. Saya minta Anda yang ngerti soal roh, perhatikan baik-baik. Kudus membuat mujizat dengan gampang terjadi. Percaya tepuk tangan bagi Yesus.
Nanti katakan amin. Yang dulu Anda punya prophetic vision, begitu Anda mendua hati, prophetic vision hilang. Tapi kalau Anda kudus, perhatikan baik-baik, Tuhan akan berikan masing-masing. Bukan berdua-berdua, masing-masing. Mujizat. Makanya lihat saya ke depan, pertumbuhan iman tidak ada tidak ada numpang. Pertumbuhan iman itu alone. Sendiri dengan Tuhan. Ada amin? Dilihat, apakah dengan kelompok? No, sendiri. Dulu perhatikan saya, dulu ada kelompok pendoa yang nggak tahu orang kita ya. Itu kelompok pendoa, saudara, syaratnya satu, semua dengarkan saya. Syarat satu, yang nonton juga di rumah. Yang ikut kelompok doa ini syaratnya satu, apa? Tidak boleh punya hutang. Ayo. Jadi kalau mau ikut ini pegang-pegang, saudara. Saya setuju, kenapa? Tidak boleh punya hutang. Perhatikan saya minta tulis baik-baik. Kalau cara ngelola duitmu, keuanganmu buruk, itu menandakan rohanimu buruk, percaya saya. Jadi gak usah tinggi, begini, kita gak kelihatan. Suatu yang simpel Tuhan ajarkan. Kalau mengelola keuanganmu buruk, berarti rohanimu buruk. Boros, buruk. Nanti angkat tangan. Jadi Anda bisa nanti pulang ke rumah ngecek istrimu atau suamimu. Gara-gara kamu. Cara ngelola keuangan buruk, rohani buruk. Ya, punya berkas sedikit, beli handphone. Punya berkasnya, beli handphone. Dari mana kau diberkati? Saya sampaikan, maka saya bongkar semua pilihan simple. Ya, nanti pulang ke rumah, jambak-jambakan sama istri atau sama suami terserah. Kalau engkau ngelolamu buruk, loh Pak saya nggak nikah ya Pak, tetap sama. Kalau engkau ngelola buruk akan jadi buruk. Ya, perhatikan. Kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Saya minta Anda lanjut. Ayat yang ke-6, saya minta baca semua yang keras, 1, 2, 3. Pelan-pelan. Terus. Amin. Ayat yang ke-7. Semua baca 1, 2, 3. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua. Seluruh orang Israel. Terus. Tepuk tangan bagi firman Tuhan ini. Perhatikan saya. Untuk soal promosi datangnya dari Tuhan. Anda gak usah promosikan dirimu. Promosi datang dari Tuhan. Dan dengarnya, Musa menurunkan bukan pada Kaleb. Hanya satu, Yosua. Kenapa? Ngerti? Karena Yosua setia. Tulis itu. Dia turunkan urapannya, dia turunkan delegasinya. Bukan untuk yang lainnya, imam atau Kaleb, no. Yosua. Pada waktu Musa naik, Yosua tidak geser di bawah. Tetap setia, katakan setia. Jadi saya minta Anda belum ngerti, Anda pilihlah orang yang setia ikut engkau. Maka engkau akan bisa mempercayakan semua padanya. Tepuk tangan bagi dia ya. Lanjut, ayat yang ke-8. Come on. Maka kau perintahkan kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ini ke tepi air sungai Yordan, haruslah apa? Saya tahu firman ini tertulis pada waktu air Yordan lagi meluap. Lagi tinggi. Makanya harus tetap berdiri. Tanpa goyang. Susah. Tapi harus Anda praktek dalam rohmu. Ayat yang ke-9, saya minta Anda baca semua. Habis itu kita perjamuan kudus ya. 1, 2, 3. Yang berikutnya, perhatikan. Yang paling penting juga setiap poin yang Tuhan berikan itu penting semua. Datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Saya kasih contoh ya, paling gampang. Pada waktu Musa naik ke Gunung Sinai, perhatikan saya ke depan. Itu Tuhan belum ngomong. 6 hari Tuhan tidak ngomong, hanya menikmati the God presence. Tapi pas hari ke-7, suara Tuhan muncul. Musa. Makanya Musa masuk ke dalam.
Dengar baik-baik. Kalau Anda sedang naik Gunung Sinai dan rohmu sedang dipakai Tuhan, perhatikan saya baik-baik. Dengarkan dulu perintah Tuhan. Kalau sebelum Tuhan ngomong sama kamu, don't move. Don't move. Stay. Oh Pak, saya orang rohani. No, saya kasih tahu banyak orang-orang rohani yang celaka. Kenapa? Karena dia move dulu sebelum Tuhan pakai dia. Anda harus ngerti ini. Don't move. Saya bisa dipercayakan Tuhan begini besar dan juga luar negeri. Kenapa? Harus ngerti apa yang Tuhan ngomong. Dan dengarkan biasa suara Tuhan bertentangan dengan maumu. Dulu ya Rufus ini sama istrinya sebenarnya tidak mau jadi gembala. Tapi Tuhan pilih dia. Rufus. Dan dia bilang, nanti gimana tadi? Wajar, masih daging. Nanti gimana mimpinnya gini? Saya bilang, ya mimpin pakai roh toh, bahkan pakai utek. Dan saya percaya karena lewat. Saya nggak ngomong sama dia, jemaat bahkan jadi 5.000. No. Tapi saya ngomong ada orang yang dipimpin masuk dalam level yang Tuhan mau. Lewat dia. Tapi saya ingat pertama kali, itu di Jogja, pusing sama istrinya. Konseling saya bilang, saya nggak mau sama Frankie sana. Dan Markus ngomong, saya juga dapat. Ya saya didiin dapat toh sama Filia. Dan saya ingat pada Yesus ngerti ya. Memang harus datanglah dengar firman Tuhan. Ada amin? Ya, ayat 10. Lagi kata Yesus, dan hari inilah akan kamu ketahui bahwa Allah hidup di tengah-tengah kamu dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalau Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amoni dan orang Yebus dari depan kamu. Ayat berikutnya, 11. Sesungguhnya, perhatikan, baca semua. Lihat, saya mau singkatkan ya, perhatikan baik-baik ya. Tadi saya makanya tadi ngomong terus, periksa terus, kenapa? Saya ini pelayanan juga pegel itu, secara daging. Bukan pegel hati loh, daging itu pegel, kenapa? Makanya perlu praise, mengubah atmosfer. Makanya Denny tadi ngomong, selesai, jangan praise. Orang gak mau suruh keluar, nurut pimpinan. Ya, dengarkan baik. Sesungguhnya tabur perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang, katakan menyeberang. Jadi kalau Anda ingin melakukan suatu tindakan profetik mulai malam ini, Anda harus menyeberangkan egomu, menyeberangkan dagingmu supaya masuk dalam dimensi yang Tuhan mau. Tepuk tangan bagi Yesus yang hidup. Siapapun yang datang, siapapun yang mendengar di rumah. Just move. Ya kalau engkau sudah berjalan maju, jangan nanti ngomong nanti, kakek ngomong nanti, jangan. Percaya wae. Katakan gampang. Kalau saya ngomong susah, nanti semua ngomong susah. Katakan gampang. Amin. Sekarang bisa ngebalakan kan? Kan gampang. Ngomel-ngomel di belakang biasa. Biasa. Tapi dengar, sesungguhnya perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang depan kamu, masuk Sungai Yordan. Dan ini mujizatnya. Ayat 12. Habiskan saudara ya. Maka sekarang bila 12 dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Baca ayat yang ke-13. Semua baca yang keras. Terputus. Yang terakhir, saya yang terakhir. Saya minta waktu saya khotbah, kalau Anda ngerti poinnya, belajar praktek, jangan dengar peneguhan, praktek goblok. Pak, nggak ada Tuhan ngomong begini Pak, saya ini bukan gembala, tapi jadi kalau perhatikan, kalau sudah bergerak, perhatikan, ternyata yang ditakutkan tersibak. Kalau Anda perhatikan mencelupkan kaki, terbuka. Kebanyakan kita nggak berani mencelupkan kaki, kita aduh takut keseret lah, takut kintir lah, macam-macam. Masuk kaki tersibak. Jadi perhatikan saya, ini lambang juga Yesus. Kalau Yesus bawa kamu naik, dengar semua yang di belakang juga. Kalau Yesus bawa kamu naik, kamu nggak usah pusing soal arusnya. Kalau engkau masukkan kakimu, semua akan tersibak dan jalanmu rata. Tepuk tangan bagi dia. Percaya, katakan amin. Dan banyak orang kenapa? Bingung sekarang. Pak, masa depan saya gimana? Masa depanmu gilang gemilang.
ceria. Pak saya belum kawin Pak. Gampang pilih orang banyak kok. Saya ingat waktu altar call dia ngomong gini, Pak ini saya sombong sedikit boleh ya? Ngomong gini, Pak Yer ada nggak seperti Pak Yer? Padahal muka saya berantakan. Nah Pak Harya, padahal muka saya berantakan, sudah numpang tangan kan banyak orang ya, pegel. Tanya ada yang seperti Pak Yer nggak? Saya mau cari pasangan seperti Pak Yer. Saya bilang gampang, saya ngomong begini, di pasar banyak. Yang lainnya kita di pasar banyak, tenang aja, orang ngeroh. Sekarang saya ngomong bahan pasar, sekarang semua lagi naik, diizinkan Tuhan semua lagi naik. Tapi saya tanya, apakah imanmu juga naik? Halo? Kalau ketawa-ketawa, apakah imanmu juga naik Bapak Ibu? Karena semua sebentar lagi akan terjadi lebih parah. Semua halangan tersibak. Tapi engkau harus move. Harus gerak, jangan sikerapakur rapatakanan, sotokur rapatakanan. Tuhan ngomong, gerak, sotokur rapatakanan. Tuhan ngomong, gerak. Malaikat Tuhan, move. Kurapatakanan, sotokur rapatakanan. Karena banyak anak Tuhan, kebanyakan bahasa roh tapi tidak bergerak. Jangan bunyi saya. Bahasa roh kencang-kencang Tuhan ngomong, sekarang. Move. Kurapatakanan. Saya kata malaikat Tuhan bawa pedang. Tak penggal lah Tuhan, tak penggal. Gemes no Tuhan. Kamu gerak. Ini pesan Tuhan bagi kita semua. Ini nonton juga. Pembicaraan buat bawa kertas beda dengan gerak. Tuhan susah. Langitnya lagi tinggi, airnya lagi tinggi. Just move. Begitu celupkan ternyata terbuka. Saya katakan dalam Yesus kalahkan iblis, jangan kalahkan ini mulu, utakmu ya loh. Saya lihat banyak anak Tuhan yang profetik tapi utaknya main. Bagaimana Tuhan mau pakai kamu? Bagaimana Anda mau percaya mujizat? Ini mau jalan. Loh Pak Tuhan kasih saya otak ya buat mikir, betul. Tapi di atas otakmu ada iman. Tepuk tangan bagi dia Allah yang hidup. Dan iman bicara soal apa? Mujizat. Pak, saya pengen terima mujizat, saya pengen lihat mujizat. Lah intim, jangan tanya, lah gimana cara intim? Enak aja kamu. Intim. Ya saya ajarin sedikit ya, terakhir. Lihat saya ke depan. Ya nonton di rumah, nanti siaran ulang di luar negeri juga. Ya nanti ya perhatikan baik-baik. Kalau Anda di jamaah Roh Kudus, ya perhatikan saya ke depan. Anda akan ngerti suara Tuhan. Nanti angkat tangan. Ya, dalam hal apapun. Nah ini saya ngomong, ini orang-orang TSA dulu ngomong, kok sama Pak? Nah, terserah ya, orang mantan-mantan TSA dan jangan jadi mantan lagi, orang tetap full roh. Kenapa? Kok ngerti Pak? Bukan kita. Saya kasih tahu, mamanya Arubus maju ke depan, Gembala JKI Big Mighty Semarang. Saya minta maaf gak bisa ngisi gerejamu, belum. Tapi nanti pasti bisa. 2030. Saya udah diangkat. Ya, contoh Rufus. Sebelum dia, perhatikan saya semua ya. Sebelum dia ngerti Roh Kudus sudah ada pada dia. Sudah ada. Cuman dengar, dia belum paham. Sama seperti engkau. Pada waktu Anda baru mengerti, Roh Kudus sudah ada. Begitu Anda di jamaah Roh Kudus, lebih lagi Roh Kudus ada padamu, itu seperti hidup. Roh Allah hidup padamu. Ngerti, angkat tangan dulu. Nah, sejak itu akan ngerti. Lihat ya, meskipun dia belum paham soal Roh Kudus, dia akan ngomong. Ngomongnya di mana? Yohat. Hatimu. Dan Anda berpikir apa? Feeling. Oh, feelingku ngomong gini. Kok ngomong gini? Anda lupa, Roh Kudus mimpin dia. Nanti ya semua ya, nonton juga. Begitu dia mulai bertobat, Roh Kudus hidup. Saya kasih tahu, orang kalau sama Tuhan, dengar. Pasti Roh Kudus ngarahkan apa? Baca firman. Ngetang-ngetang. Kalau Anda ngomong, Pak saya kok malas, hati-hati. Itu bukan Roh Kudus, kadang-kadang apa? Feelingmu sendiri. Begitu di jamaah, saya minta Anda lihat. Begitu di jamaah, apalagi begitu jamaah untuk sebelum masuk jadi gembala di jamaah, dia akan diproses sama Tuhan. Pertama saya ingat prosesmu rumah. Diambil rumah. Pak Yar, dulu sebelum jadi gembala ini kebesaran, saya bilang, no.
Tuhan ngomong kamu harus ambil itu. Bayar susah. Nah kamu pakai utak. Pakai roh. Cuma lihat ya. Dia sudah ada Roh Kudus. Sebelum dia kenal Roh Kudus dan sesudah dia kenal itu beda. Sebelum dia kenal Roh Kudus sudah ada. Tapi begitu dia mulai kenal Roh Kudus bicara sama engkau semua, bicara. Dan di situ engkau akan mengalami perjalanan iman. Ngerti ya? Ngerti angkat semua. Siapapun engkau. Begitu dia mulai mempersilakan Roh Kudus memimpin dia, lain yang terjadi. Levelnya akan dipertambah oleh Tuhan. Engkau juga yang mendengar, dipertambah. Termasuk pelayanan. Ngerti angkat. Dan terjadi, yes Lord. Begitu dipertambah, saya kasih tahu Anda tulis baik-baik. Kepekaan juga akan ditambahkan padamu. Amin. Ya, amin. Siang tangan. Kepekaan tambahkan. Tapi saya kasih tahu. Begitu kepekaan, ya, jangan tepuk tangan. Perhatikan baik-baik. Anda tepuk tangan kok susah, jangan perhatikan. Begitu kepekaan ditambahkan, saya kasih tahu. Tidak akan terjadi, kenapa? Without faith, tanpa iman, tidak akan terjadi mujizat. Meskipun peka. Ya contoh tadi, gerak. Jalan. Olahraga ya? Sering olahraga ya? Saya nggak pernah olahraga. Ya, dia jalan. Lalu Tuhan ngomong, berhenti. Tapi dia ngotot jalan. Nah itu kepekaan tanpa nurut. Kebanyakan Tuhan, ya, perhatikan. Apa yang dipercayakan semua batal, kenapa? Karena kepekaan tanpa nurut bahaya. Kenapa? Banyak bertumbuh dari otakmu. Makanya sekarang Anda lagi pusing, jalan buntu terus. Kenapa? Suara Tuhan kamu lecehkan. Kalau engkau, Pak, apakah mujizat masih terjadi? Masih. Sarannya Bapak, kembali seperti awal. Dan lihat, dia maju begini. Dengar. Begitu dia mau dia daging, dengar saya ke depan. Bebal pertama akan terjadi. Meskipun pelayanan. Begitu bebal diteruskan, akan terjadi murtad. Dan banyak orang murtad mulai menyesal. Saya kasih tahu saudara. Kalau Anda contoh ya, silakan duduk. Tepuk tangan bagi Yesus semua. Ya, semua yang nonton ini perhatikan baik-baik di rumah. Ada pernah orang juga ada pernah terjadi ya di saya biasa yang datang dia pernah membakar Alkitabnya. Dia kecewa sama Tuhan dia bakar Alkitabnya. Pada waktu di altar call dia nangis tersiksa jiwanya karena proteksi Tuhan tidak ada seperti Saul. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan orang ini minta didoakan. Ini murtad apa enggak? Tuhan ngomong belum. Dia tidak murtad, dia hanya apa? Khilaf. Jadi kalau Anda bakar Alkitab, tapi saya minta Anda ngerti, kalau karena jengkel, dia bakar Alkitab. Ternyata Tuhan punya ukuran yang berbeda. Makanya kasih Allah tidak terbatas. Tepuk tangan bagi dia. Dia maju, saya bilang doakan apa Tuhan, doakan dia. Dia lagi amarah, dia bukan murtad. Saya doakan pelepasan. Semua yang datang ke tempat ini jangan mikir duit utakmu, mikir kerjaan surga. Karena uangmu akan habis, apalagi gak punya duit, mikir terus. Apa sih yang dipikir? Duit gak duit, mikir apa? Surga. Saya dulu ikut Tuhan gak punya apa-apa saudara. Karena kita mikir apa sih? Kita mikir apa? Bagaimana saya mau dipakai Tuhan? Dan tadi seperti tadi, begitu kita ngerti Roh Kudus, kita akan dipercayakan banyak. Begitu dipercayakan banyak, ini yang terjadi. Berkatmu juga akan ditambah-tambahkan. Maka seperti ini, engkau melewati dan itu semua tersibak. Tidak usah khawatir soal ke depan. Tuhan pimpin kamu. Besok terjadi mujizat. Tepuk tangan bagi Yesus. Percaya katakan amin. Tapi ingat harus apa? Kudus. Yang sakit hati yang suka ngomong kotor, kudus. Oh Pak keperucut, nah ada keperucut. Ini habisnya zaman kudus ya Pak Franky. Tidak ada keperucut, Pak saya keperucut terus, itu kebiasaan. Ngerti ya? Yang di rumah-rumah yang ngerti jangan kebiasaan. Ya, oh kecoa ya. Makanya kita mencatat, segera sudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan. Perhatikan pujian, maka sungai Yordan akan terputus dan air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi apa? Bendungan. Sama seperti Musa. Cuman Musa lautan, dia sungai. Sama. Hari ini dengarkan baik-baik, saya sampaikan makanya mujizat ini. Kalau Anda berjalan dengan pimpinan Tuhan, berapa level tadi Anda lakukan, Anda akan lihat kuasa Tuhan akan terjadi dalam hidupmu. Dengar baik-baik.
Segala apapun yang menghalangi kamu seperti sungai atau lautan itu tersibak. Dulukan Tuhan. Ya, mulai terjadi mulai hari ini. Tepuk tangan bagi Yesus gitu. Saya berdiri semua, berdiri semua. Angkat tanganmu semua langsung doa. Anda perlu tanya Tuhan soal rohanimu. Ayo orang-orang profetik, hiduplah kembali. Miliki kepekaan kembali. Minta Tuhan apa yang dia adakan dahulu. Anda minta sama Tuhan. Saudara, buka mata sebentar saja. Sebentar saja. Semua dengar, yang belakang-belakang juga. Kalau Anda pengen lihat urapan Tuhan berjalan kembali padamu. Saya kasih tahu nih. Tuhan kadang-kadang pakai tempat untuk mengingatkan engkau. Tempat untuk mengingatkan engkau. Oh, di tempat ini aku pernah dijamah, aku tempat ini pernah terima urapan. Tempat. Anda harus ingat, Tuhan pakai tempat. Dulu ya, ada orang yang ditinggal meninggal kakaknya. Dan kakak itu sangat diberkati. Dia orang melayani juga, tapi dia miskin. Saya tahu apa yang Tuhan ngomong sama dia. Dia doa, Tuhan, aku ini hidup kok kekurangan. Tuhan ngomong sama dia, kamu harus ke rumah kakakmu. Kamu terbang, masuk kamarnya. Dan ambil urapannya. Ambil urapannya. Dan dia terbang, dia nurut. Dia ke sana, ya tentunya izin masuk kamar ya. Istrinya ada di sana. Boleh saya masuk kamar saja sebentar? Just pray. Dia bilang, istri bilang, silakan. Dia masuk ke sana, dia sujud, dia bilang, Lord, it is me. Ini aku. Apa yang aku lakukan? Tuhan ngomong, ambil urapannya. Sejak dia ambil urapan, sudah tahu apa yang terjadi? Dia diberkati dengan ajaib. Tepuk tangan bagi Yesus. Kadang-kadang, yes Lord, kadang-kadang Tuhan ingatkan engkau soal tempat. For the first time, Lord touch you, for the first time. Yang nonton di rumah, Anda ambil urapannya. Ngerti katakan amin. Saya sempat bercanda sama anak-anak rohani juga ya, yang di belakang-belakang saya bilang gini, nanti kalau saya meninggal, ambil urapan saya di kamar, jangan barang gua. Urapan. Ambil yang banyak dan urapan tidak akan habis. Tidak akan habis. Saya ngomong ya, pada waktu saya khotbah di persekutuan apa saya lupa. Saya khotbah, saya ingat saya diajak makan sama, saya lupa namanya. Itu angkatannya Bisa Cipto. Saya tidak mau makan habis khotbah dengan siapapun. Saya tolak, tapi dia sebelum saya tolak dia nunduk begini saudara. Repot ya, bapak tua kalau dia ngomong dia udah nunduk begini. Aduh, gawat ini udah mulai doa ya. Dan gini, lalu saya bilang, Bapak gak usah doa Pak. Ya saya nurut, saya mau ikut makan lah. Dia ngomong sih, ya iya. Haleluya. Dan saya ikut makan dengan beliau. Dan saya juga lihat di kamar bawah itu biasanya Yusak Cipto tinggal di sana. Saya bilang sama orang yang ngikuti saya bilang gini, yang ngikuti saya untuk makan, untuk makan loh. Saya ngomong, kamu ambil, turun ke tempat ini, ambil urapannya dia. Caranya Pak, just pray, hanya doa. Kalau engkau masih memiliki passion yang besar, masalah passion juga karena dihalangi setan. Minta sama Tuhan, supaya urapannya itu ada, diambil. Itu saya minta Anda ngerti ya. Dalam anointing dengan Tuhan, kadang-kadang roh itu perlu Anda ambil. Tekadnya, bayar harganya akan muncul, ambil. Maka kamu lihat mujizatnya juga akan terjadi bagimu. Tepuk tangan bagi Yesus. Amin. Angkat kedua tanganmu semua. Tutup mata, bahasa.